Halo, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan saya Yunita di Apa Kata Hati Yunita. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang keajaiban, keajaiban yang ada pada diri kita, ya. Dan karena saya bicara seperti ini karena kita hanya mengira keajaiban itu ada di luar diri kita sehingga kita melupakan bahwa proses kehidupan kita juga merupakan keajaiban yang luar biasa dari Tuhan, ya. Nah, Tuhan memberikan kita rasa dalam kehidupan ini, menganugerahkan cinta dan kasih Beliau sehingga kita ada di dunia ini. Dan kita pun terlahir dari kasih dan cinta. Ya, kasih dan cinta itu ada dari ibu dan ayah kita. Ya, kita terlahir ke bumi ini dari kasih ibu dan ayah, dari sel telur ibu dan juga dari sperma ayah. Kemudian akan membentuk ya benih di dalam rahim ibu kita, ya. Dan kita tumbuh dari sigot, dari perkembangan pertama dari sigot, kemudian akhirnya akan menjadi bayi yang siap untuk keluar dari rahim ibu kita. Nah, dari proses kita masih di dalam rahim ibu kita, kita tentunya mendapatkan nutrisi, mendapatkan makanan, kemudian juga oksigen dari plasenta, ya. Dan ketika kita lahir ke bumi ini, kita tentunya lahir akan sangat bersih. Artinya kita tidak membawa apa-apa, ya. Kita lahir murni, telanjang seperti itu. Nah, dari pertama bayi itu lahir, bayi pada umumnya akan menangis. Entah itu tangisan bahagia, ya, tangisan sedih, atau tangisan takut, ya. Takut adalah takut dari karena keluar dari rahim ibu, karena kita merasa kita tidak ada genggaman, tidak ada di dalam genggaman kasih ibu lagi, sehingga kita merasa sendiri, kita akhirnya menangis seperti itu. Dan ketika di proses kelahiran itu kemudian ada tangan-tangan kasih yang menyentuh kita, tangan ibu, tangan ayah, ya, bahkan tangan seorang dokter yang membantu persalinan dari si ibu dan perawat itu sendiri, maka kita akan merasa kembali lagi bahwa kita tidak sendiri lagi, ya. Kita akan merasa senang, kita bahkan ada senyuman lagi di bayi itu, ya. Dan kita semua merasa bahwa kehidupan ini, ya, kehidupan ini adalah tidak ada keajaiban apa-apa. Padahal dari sinilah kita harus belajar, ya, bahwa keajaiban yang saya maksud adalah keajaiban kasih dan cinta dari Tuhan, ya. Kita semua bermula dari kasih dan cinta Tuhan. Keberadaan kita, proses kehidupan kita juga adalah merupakan proses dari kasih dan cinta Tuhan, ya. Kita mendapatkan kasih dari ibu kita waktu kita di rahimnya sang ibu. Lewat plasenta kita menerima makanan dan oksigen serta nutrisi itu sendiri sehingga kita bisa bertumbuh menjadi bayi yang siap dilepas dari rahim ibu, ya. Dan apa kita bisa pelajari dari kelahiran ini? Ya, tentunya adalah proses melepaskan dan menerima. Kita melepaskan diri kita dari rahim ibu, dari genggaman ibu, ya. Pada saat kita di dalam rahim ibu, kemudian kita menerima kehidupan kita, ya.
menerima kedatangan kita di bumi ini. Dan pada proses penerimaan itu yang akan terjadi adalah kita pertama-tama ya kita merasa sedih seperti itu sehingga kita menangis, ya kita mengira bahwa tidak akan ada lagi kasih yang menyentuh kita. Nah, sehingga ketika ada sentuhan tangan dari ibu dan ayah kita, kemudian dari orang-orang yang membantu kelahiran, ya persalinan sang ibu, maka dari sanalah kita merasakan bahwa cinta kasih Tuhan itu tidak pernah akan terlepas, ya. Dan di dalam pertumbuhan kehidupan ini juga kita terus akan mendapatkan ya cinta kasih Tuhan itu, ya. Sehingga kita akhirnya akan kembali juga kepada asal mula kita, ya, dari kasih dan cinta kita, ya. Sehingga waktunya nanti setelah kita akan tiba saatnya kita dipanggil pulang, maka kita akan pulang kembali nanti ke asal cinta dan kasih itu, ya. Jiwa dan roh kita ya akan kembali kepada cinta dan kasih itu sendiri. Kemudian raga kita juga akan kembali kepada Ibu Pertiwi, kembali pada bumi. Nah, pembelajaran apa yang bisa kita terima dari kelahiran kita dan kematian kita adalah pembelajaran dari proses melepas dan menerima. Saat lahir kita melepas diri kita dari rahim ibu dan juga kita menerima kedatangan kita di bumi, ya. Bahkan pada kehidupan ini juga kita pembelajaran yang diberikan kepada kita, ya, oleh Tuhan lewat semesta itu juga kita diajarkan untuk bisa menerima dan melepas, ya, apa yang kita alami di kehidupan ini. Dan kemudian pada saatnya kita akan kembali, ya, kita sudah tiada lagi di bumi ini, kita harus juga mengikhlaskan Sang Pencipta mengambil roh dan jiwa kita, ya. Sumber dari kasih dan cinta itu akan mengambil kembali roh dan jiwa kita, dan juga kita kembali, raga kita kembali kepada Ibu Pertiwi, kepada bumi ini. Nah, disinilah yang saya di Apa Kata Hati Yunita, kita sangat luar biasa sekali, ya. Kita merasakan keajaiban Tuhan itu di proses kehidupan kita. Keajaiban cinta dan kasih itu yang memberikan kita bertumbuh, ya, dari proses lahir, hidup, dan mati ini. Ini luar biasa sekali, ya. Dan oleh karenanya semoga kita semua, dan ini juga kalau saya belajar di Apa Kata Hati ini adalah untuk pembelajaran diri saya sendiri, ya. Dan sangat berterima kasih sekali dan sangat bahagia sekali apabila juga akan bermanfaat gitu untuk yang lainnya. Nah, di sini kita diajarkan oleh semesta untuk bisa menerima dan melepas. Bahwa proses menerima dan melepas itu adalah proses cinta dan kasih dari Tuhan, ya. Oke, teman-teman semua, semoga di dalam proses kehidupan kita ini, ya, dari kelahiran kita, kehidupan kita, dan kembalinya kita nanti kepada beliau, selalu mendapat tuntunan beliau, ya, sehingga kita bisa saling menguatkan, ya, kita saling merangkul antara satu dengan yang lainnya, ya, bahwa kita harus menjalankan
proses cinta dan kasih ini, ya, bukan ego semata, ya, yang itu akan menenggelamkan kita, menjauhkan kita dari kasih dan cinta, ya, dari esensi kehidupan kita sendiri, bahwa kita memang terlahir dari kasih dan cinta, ya. Oke teman-teman, ini sangat luar biasa pembelajaran yang diberikan oleh Tuhan lewat semesta ini, lewat kelahiran dan kehidupan serta kematian kita. Dan semoga semuanya akan diberikan tuntunan, ya, selalu oleh Tuhan, ya, agar kita semua bisa mencapai kedamaian, ya, di dalam proses kehidupan kita ini. Oke, sekian dulu dari Yunita di Apa Kata Hati Yunita, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Salam.